Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azia Syeful dengan NIM 24040400003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hadis yang termasuk dalam mata kuliah Ulumul Hadis. Selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu apa yang dimaksud mengenai hadis. Hadis dalam Islam memiliki arti yaitu ma'udi fa'ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qauli au fi'li au takriri au sifati, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik dari segi perkataan, perbuatan, takrir atau persetujuan maupun sifat. Hadis juga merupakan catatan atau laporan tentang perkataan, perbuatan, persetujuan atau sifat Rasulullah Muhammad SAW yang dijadikan salah satu sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Hadis berfungsi sebagai pedoman untuk memahami, menjelaskan, dan melaksanakan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya, apa fungsi hadis sebagai ajaran Islam? Hadis memiliki peranan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Fungsi utama hadis adalah sebagai penjelas, penguat, dan pelengkap terhadap Al-Quran yang menjadi sumber utama hukum Islam. Yang pertama yaitu sebagai penjelas Al-Quran. Hadis membantu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum atau memerlukan interpretasi. Misalnya, Al-Quran memerintah salat tetapi tidak menjelaskan tata cara dan jumlah rakaatnya. Hadis menjelaskan detail-detail ini. Al-Quran memerintahkan zakat, tetapi hadis menjelaskan nisab dan jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Kedua, sebagai penguat ajaran Al-Quran. Hadis memperkuat ajaran yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Contohnya, dalam Al-Quran terdapat larangan berzina yang termasuk dalam Quran surah Al-Isra ayat 32, dan hadis Rasulullah memperkuat ancaman terhadap pelaku zina dengan hukuman tertentu seperti rajam atau cambuk. Ketiga, sebagai sumber hukum kedua, hadis memperkuat sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Banyak hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dijelaskan oleh hadis. Contohnya, larangan memakan binatang buas, bertaring, atau burung bercakar tajam yang berasal dari hadis Nabi. Keempat, sebagai pelengkap, hadis melengkapi ajaran Islam dengan memberikan petunjuk tentang aspek-aspek tertentu yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, seperti tata cara berinteraksi sosial, akhlak, dan etika sehari-hari. Kelima, sebagai contoh praktis, Nabi Muhammad SAW adalah teladan bagi umat Islam. Hadis merekam perilaku, ucapan, dan keputusan beliau dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga umat dapat mencontohnya. Hal ini sesuai dengan Quran surah Al-Ahzab ayat 21, yaitu sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian. Keenam, sebagai penyelesaian persoalan. Ketika umat Islam menghadapi persoalan yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, hadis menjadi rujukan untuk mencari solusi berdasarkan petunjuk Nabi. Selanjutnya, hadis yang berkaitan dengan akuntansi. Dalam Islam, prinsip-prinsip akuntansi dan pengelolaan keuangan telah tercermin dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Meskipun istilah akuntansi secara formal tidak disebutkan, beberapa hadis mengajarkan pentingnya pencatatan, kejujuran, dan transparansi dalam transaksi keuangan. Yang pertama, kewajiban pencatatan utang piutang. Nabi Muhammad SAW mendorong pencatatan transaksi keuangan untuk menghindari perselisihan. Contohnya yang berbunyi, Allah merahmati seseorang yang berjiwa besar ketika menjual, membeli, dan menuntut haknya. Hadis riwayat Bukhari. Hal ini sejalan dengan ayat Al-Quran
yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." Dalam Quran Surah Al-Baqarah 282. Hadis ini dan ayat tersebut menegaskan pentingnya pencatatan transaksi untuk menjaga hak semua pihak. Nah, yang kedua, kejujuran dalam muamalah. Rasulullah SAW bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi. Kejujuran merupakan inti dari akuntansi yang islami, di mana seorang akuntan atau pengelola keuangan harus menyajikan laporan dengan benar dan tidak memanipulasi data. Ketiga, larangan menyembunyikan informasi. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa menipu, maka ia bukan dari golonganku." Hadis riwayat Muslim. Dalam konteks akuntansi, hadis ini mengajarkan pentingnya transparansi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Keempat, kewajiban menyampaikan amanah. Tunaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya. Hadis riwayat Abu Daud. Pencatatan dan pelaporan keuangan adalah bentuk amanah yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kelima, pentingnya perencanaan dan pengelolaan keuangan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Berhati-hatilah terhadap harta benda kalian, karena ia adalah amanah yang dipertanggungjawabkan." Hadis riwayat Bukhari. Akuntansi Islami menekankan perencanaan yang baik, pencatatan akurat, dan pengelolaan harta dengan bijak. Itu saja 3 penjelasan dari saya mengenai hadis. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.